Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum materi, kita lanjutkan materi. Mari sama-sama kita baca ayat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut kepada lanjutan materi, yaitu tentang oksid. Ya, oksid itu adanya kertas kerja. Nah, kamu bisa lihat di sini judulnya penjahit Kartika kertas kerja atau worksheet per tanggal 31 Juli 2015. Nah, ini kolomnya ada dibuat kolom 10 kolom namanya nih. Kolom itu kolom neraca awal, kolom penyesuaian, kolom setelah disesuaikan, kolom laba rugi, dan kolom neraca akhir. Nah, neraca akhir. Apa yang dimaksud dengan neraca akhir? Neraca akhir itu diawali dengan awalnya di sini, pembukuan pertama, kemudian disesuaikan, terus sampai masuk kepada akhir. Setelah akhir, dari akhir nanti setelah tutup buku, buka buku baru lagi, maka yang akhir menjadi awal lagi di sini. Dan seterusnya berputar gitu, sama dengan dari Januari sampai Desember. Tutup buku Desember, balik lagi ke Januari, buka lagi di Januari, tutup lagi di Desember. Nah, dari Desember, buku Desember dibawa lagi ke bulan Januari, dan seterusnya menjadi awal lagi. Nah, itu prosesnya. Nah, kemudian ini saya kutip dari neraca saldo yang pernah kamu buat kemarin. Masih ingat kan angka-angkanya? Ya, oke. Yang jumlahnya yang aslinya ini 8.950.000. Yang enggak segini itu kemarin salah ya. Nah, itu. Nah, terus kemudian untuk jurnal penyesuaian di sini disiapkan jurnal penyesuaian. Ya, yang kemarin juga kamu punya buat juga ya. Pada latihan kemarin beban perlengkapan 50, beban iklan 25 perlengkap. Pada persekot iklan 25 dan seterusnya sampai sini. Nah, kemarin banyak yang salah di sini nih ya dalam perhitungannya. Ya, kemarin harusnya 1/12 bulan, kan 1 bulan hitungnya, jadi 1/12 kali 12% kali 2 juta, yaitu 20.000 harusnya. Itu yang banyak di sini salah, terfokus di salah banyak. Tapi kalau yang atasnya hampir rata-rata benar semua. Oke, jurnal penyesuaian yang kemarin yang kita buat ini adalah yang ini. Nah, di sini untuk mau dimasukkan ke dalam worksheet ya, kita masuk lagi kembali ke neraca saldo. Nah, bagaimana cara memasukkannya? Cara membuat kertas kerja yaitu kita mulai dari kas, misalnya ya kas. Kita lihat kas di sini tidak ada penyesuaian. Nah, di judul penyesuaian tidak ada kan? Kita lihat di sini ada nggak kas? Tidak ada kan? Oke, tidak ada kas. Karena tidak ada, kita lanjut masuk. Berarti ini dianggap diabaikan. Langsung disesuaikan. Sebesar ya jumlahnya sama, itu 3.940.000 ya. Kemudian kita lanjut masuk laba rugi. Laba rugi tidak ada kaitannya dengan kas ya. Ingat, laba rugi itu isinya pendapatan dan beban. Selain itu tidak ada yang kaitan dengan pendapatan dan kaitannya dengan beban. Hanya itu, karena untuk laba rugi. Makanya langsung masuk ke dalam. Nah, ini kita tulis di sini 3.940.000 ya, oke. Nah, terus kita masuk lagi sini, mulai dari perlengkapan. Nah, perlengkapan kemarin ada di jurnal ya. Di jurnal kita lihat ada nggak perlengkapan di jurnal? Ada tuh kan. Nah, ini perlengkapan sebanyak 50. Di mana? Di sebelah kredit ya. Kredit. Nah, ini kita masukkan kredit ya. Kita masukkan kredit. Artinya di sini kita masukkan berapa? Sebanyak 50 sebelah kredit. Lanjut ke
setelah penyesuaian kita masuk ke dalam disesuaikan. Nah, ini kolom penyesuaian, ini kolom setelah disesuaikan. Nah, setelah disesuaikan kita masuk sini, kita cara ngisinya gimana? Ini lihat di sini kolom debit 250. Ini kolom kredit 50. Debit dengan kredit itu kita cari selisihnya. Berapa selisihnya? 200. Ya, kita tulis 200. Di mana cara nulisnya? Di kolom debit atau kredit. Kita lihat mana banyak kredit yang di sini dengan kredit debit yang di sini. Banyakan sini kan? Berarti ini yang punya hajat. Ya, kalau ini punya hajat berarti kita masukkan dalam sini ya sebanyak 200. Mudah kan? Oke. Nah, setelah masuk 200, kita masuk lagi ke neraca akhir. Kenapa laba rugi diabaikan? Karena laba rugi mah isinya hanya pendapatan dan beban. Ingat tuh, dengan pendapatan dengan beban-beban. Udah nggak ada lagi. Tuh, kita masukkan nih 200. Ya. Nah, setelah masuk, udah kita masuk ke dalam persekot iklan. Persekot iklan, ada kan kemarin persekot iklan? Kita masuk ke dalam jurnal persekot iklan. Nih, persekot iklan sebanyak 25.000. Persekot iklan sebanyak 25.000 di kolom kredit. Berarti dia juga masuk ke kolom kredit. Di sini 25.000. Nah, setelah itu masuk lagi. Nah, di sini berapa? Selisihnya kita lihat 75 dengan 25. Nah, selisihnya berapa selisihnya? 50. Nah, masuk 50, tulis 50. Nah, lanjut. Kita masuk lagi ke dalam debit lagi, masuk sini 50 di neraca akhir. Terus deposito bank tidak ada ya, kemarin hanya punya piutang bank yang ada. Deposito tidak ada, kita masuk sini. Nah, terus kita lanjutin aja dari 2 juta kita masuk ke 2 juta, langsung kemari kita abaikan di kolom penyesuaian. Langsung kita masuk ke dalam disesuaikan sebanyak 2 juta rupiah. Nah, kita masuk, kemudian lanjut ke kolom berikutnya yaitu neraca akhir. Nah, terus piutang dagang kemarin nilainya 0, nggak ada ya, kosong. Nah, di jurnal tidak ada, nilainya kosong, maka kita abaikan. Masuk lagi sini peralatan. Nah, peralatan kita masuk peralatan ada nggak kemarin kata peralatan di jurnal umum? Tidak ada kan? Yang ada beban penyusunan peralatan, yang ada akumulasi penyusunan peralatan, berarti tidak ada kan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut aja. Di sini 2.500.000 masuk langsung ke sini 2.500.000. Oke, kita lanjut masuk ke kolom berikutnya 1.200.000. Nah, oke. Terus pendapatan sewa di sini 1.200.000. Pendapatan sewa kemarin ada. Coba kita lihat pendapatan sewa. Nah, ada. Ini 100.000 pendapatan sewa di kolom kredit. Nah, kamu perhatikan di kolom kredit kan. Kita masuk lagi dalam kolom kredit. Ini berapa? Sebanyak 100.000 rupiah. Debit kredit lah. Oh, salah, ini salah. Kita lihat di sini pendapatan sewa. Iya, pendapatan sewa ada di atas, bukan yang pendapatan sewa yang ini. Pendapatan sewa diterima di muka. Nah, pendapatan sewa diterima di muka ada 100, ya kan? Nah, termasuk 100 ada di kolom debit, ya kan? Kolom debit berarti kita masuk ke dalam kolom debit. Kolom debit berarti kita masuk kolom debit di sini 100 ya. Nah, kemudian setelah itu masuk lagi ke kolom ya, kredit. Kenapa kolom kredit bukan di debit? Nah, lihat di sini, ini kolom kredit ya kan? Kolom debit. Kredit dengan debit jauh banyaknya kan, ya ini yang punya hajat, berarti sisanya tinggal 1.100.000.
Nah, itu oke. Nah, lanjut kita masuk ke dalam kredit. Begitu juga modal kan tidak ada ya, tidak ada di jurnal penyesuaian. Nah, tidak ada, kita abaikan penyesuaian, kita masuk langsung karena adanya di kredit, kita masuk ke kredit ya, 5 juta ya. Kemudian kita masuk lagi ke sini 5 juta ya. Terus Freeve tidak ada ya di jurnal penyesuaiannya, kita tidak ada, kita masuk aja langsung ke sini 50, masuk 50, kemudian dia masuk lagi ke sini 50. Oke. Nah, terus pendapatan jahit, nah pendapatan berapa? 2.750.000. Nah, tidak ada dalam penyesuaian, masuk ke dalam sini kredit, masuk dalam kredit ya, 2.750.000. Nah, setelah itu masuk lagi ke dalam kredit. Nah, ini ingat pendapatan ya, pendapatan masuk dalam laba rugi, tidak boleh neraca akhir. Nah, tadi saya katakan laba rugi ini khusus untuk pendapatan dan beban-beban. Ingat itu ya, 2.750.000. Oke. Nah, kita lanjut. Beban reparasi. Tadi saya udah katakan beban kan? Nah, beban reparasi masuk, kemudian masuk ke debit, kita masukin ke debit lagi. Setelah debit masuk lagi ke sini ke debit lagi 15 ya. Nah, terus di sini apa? Beban listrik. Nah, beban listrik itu 120 masuk ke mana? Nah, dia tidak ada penyesuaian ya, tidak ada di penyesuaian, maka lanjut kepada neraca saldo disesuaikan ya. Neraca saldo disesuaikan di kolom debit 120. Nah, ini kan beban ya, beban masuk lagi ke sini ya, itu tidak boleh ke neraca ya. Oke. Nah, udah selesai kan di situ. Nah, selesai di situ, maka temennya yang di jurnal umum, yang di jurnal penyesuaian masih ada, kita lanjut beban perlengkapan. Nah, beban perlengkapan ada kan di sini. Nah, ini 50 di kolom debit. Nah, kita masukkan di kolom debit. Nah, kolom debit 50 ya. Terus masuk disesuaikan debit 50, masuk lagi ke kolom laba rugi sebanyak 50 ya. Beban, ingat beban ya, masuk dalam laba rugi. Nah, terus beban iklan berapa? Nah, beban iklan kalau nggak salah 25 lah kemarin, coba kita lihat beban iklan. Nah, ini 25 ada di kolom debit. Nah, kalau ada di kolom debit berarti kita masuk ke dalam kolom debit. Sama di sini 25. Oke, kita lanjut. Terus sini lagi masuk 25. Terus kita masuk lagi sini. Oke, masalah sini 25. Nah, oke, stop situ. Terus pendapatan sewa. Kita lihat pendapatan sewa. Kemarin pendapatan sewa di mana adanya? Di jurnal. Pendapatan sewa, pendapatan sewa ada di kolom kredit ya. Pendapatan sewa ada di kolom kredit ya. Kita lihat di sini ada di kolom kredit ya kan, kolom kredit. Nah, kolom kredit maka kita masukin ke kolom kredit sewa. Oke, kita lanjut ke disesuaikan kolom kredit juga. Ingat, kredit pindah ke kredit, seluruh pindahan ya. Nah, masuk lagi, ini kan pendapatan berarti ada di kolom laba rugi, itu sebanyak 100, kredit lagi. Nah, berikutnya piutang bunga. Nah, piutang bunga kemarin kita buat di jurnalnya berapa? Piutang bunga 20 tuh kan, 20 kolom debit ya kan, kolom debit. Kita masuk lagi ke kolom debit, kemudian sini 20
kita masuk, kemudian lagi sini 20. Oke, kita masuk lagi ke dalam. Nah, ingat piutang bunga itu duit siapa? Duit kita kan, belum ada, nggak masuk ke dalam laba rugi, masukkan neraca ya, masukkan neraca 20 karena utang kita belum kita terima, masih ada di orang, nanti akan dilanjutkan di dalam neraca saldo, maksudnya gitu. Oke, kemudian pendapatan bunga kemarin ada di kolom pendapatan bunga, ada kolom kredit ya, ini kolom kredit. Nah, kita masuk ke dalam kolom kredit 20. Nah, terus ini masuk lagi kolom kredit 20. Nah, terus ini kan pendapatan masuk lagi ke sini 20 kalau ke laba rugi. Oke, nah sekarang beban gaji kita lihat sini, beban gaji kalau nggak salah kemarin 600. Nah ya, ini beban gaji ada di kolom kredit. Kolom kredit beban gaji kita pindahkan ke kolom kredit, kolom debit lagi ya, itu 600. Nah, setelah itu masuk lagi, disesuaikan 600, kemudian kita masuk ke dalam laba rugi yaitu 600. Nah, ini beban gaji 600. Oke, neraca nggak usah. Oke, nah kemudian kita masuk lagi utang gaji ya, temennya utang gaji ada di kolom kredit kemarin ya, kita masukkan kolom kredit ya, terus ini juga sama kolom kredit juga. Nah udah, terus masukin utang gaji karena belum dibayar, maka masuknya ke sini. Nah itu bukan belum dibayar, artinya posisi utang kredit, kita masukkan ke dalam kredit tuh, jadi pas masuk. Oke, sudah terbayar. Nah, kemudian beban penyusutan peralatan berapa? Itu beban penyusutan peralatan kemarin kita lihat di sini 50 tuh kan ya, 50. Hanya kita lihat di sini 50, kita masukkan lagi 50 angkanya. Oke, sekarang itu masukkan lagi ke sini 50 sama kolom kredit, kolom debit, pindah lagi kolom debit di laba rugi 50. Kenapa ke kolom debit? Tadi saya sudah katakan kalau yang namanya beban masuk dalam kolom kredit, kolom laba rugi maksudnya. Oke, setelah itu masuk, udah, kita tinggal terakhir akumulasi ya, akumulasi ada di kolom kredit ya, kita lihat di jurnalnya di kolom kredit tadi tuh ya. Terus kita masuk lagi ini kolom kredit 50. Nah, kemudian setelah itu akumulasi masuk ke dalam neraca di sini. Nah, kredit 50. Oke ya, kenapa nggak masuk dalam laba rugi? Karena akumulasi itu penjumlahan buat program berikutnya ya, di situ bukan, karena beban sudah masuk ya, tinggal akumulasinya. Nah, udah, sekarang kita jumlahnya secara otomatis ini udah, jumlahnya ini harus sama ya, jumlah debit penyesuaian, jumlah debit kredit penyesuaian, jumlah setelah disesuaikan ini harus sama juga dengan ini. Oke, nah sekarang kita lihat di sini ya, ini jumlahnya kan beda nih, tuh harusnya sama ya, Nah, ini kan ada perbedaan nih, Nah, bedanya di mana? Berarti kita ada punya selisih di sini ya, selisihnya berapa? Kita lihat di sini, ini kan kurang jauh nih antara jumlah yang ini, jumlah di laba rugi debit dengan kredit. Nah, selisih berapa selisihnya nih? Coba kira-kira berapa selisihnya? Nah, ini selisihnya yaitu 2.010.000.
2.010.000. Ya, kita tulis di sini 2 juta ya 10.000. Ya, cocok nggak jumlahnya? Oh, cocok, benar kan? Nah, itu. Nah, ini berarti kita punya udah keuntungan tuh. Keuntungannya segini, 2.010.000. Nah, ini udah sama kan? Nah, ini belum sama, ya kan? Ya, kita samain lagi di sini sesuai dengan 2.010.000. Oke, sama udah gitu. Ini menyamakan ini bukan berarti pengen sembarangan disamakan, enggak harus begitu, ya kan? Kita lihat di sini. Kenapa ini? Nih, lihat. Laba rugi di debit. Perhatikan sini. Debit kan? Biasanya dari debit pindah ke debit. Kenapa kok pindah ke kredit? Nah, ini menjadi pertanyaan kan? Ya, karena di sini kita punya keuntungan. Nah, keuntungan itu kalau di laba rugi adanya di kolom debit, kalau rugi adanya di kolom kredit. Tuh. Ya, posisinya berarti kita punya untung nih, ya kan? Nah, dari sini kalau ke neraca akhir adanya di kolom kredit karena ini duit kita sebagai tambahan modal. Kalau misalnya nanti dijadikan modal, ya posisinya harus ada di kredit. Ingat, modal posisi ada di kredit. Tuh, itu kuncinya. Ya, kita pernah belajar kan persamaan akuntansi. Nah, itu kita lihat di situ. Jadi modelnya sama. Oke. Nah, sampai di sini dulu materi ini. Kalau memang kurang jelas, silakan diputar kembali ya, video ini supaya lebih memahami, lebih paham lagi. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.